Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perigia Aran Oktaviana dengan NIM 2021015118. Kelas AB17 Hybrid. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Marketing Manajemen. Baik, soal yang pertama yaitu sebuah usaha tentunya harus memiliki merek agar mudah dikenal oleh konsumen. A. Apa yang dimaksud dengan merek? Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan, barang, atau jasa. Yang bagian B, apa merek yang akan Anda gunakan bagi kursus bahasa Inggris tersebut? Apa makna merek tersebut? Jelaskan. Baik, yang pertama, sebagian dari mereka mengakui bahwa bahasa asing itu sengaja digunakan untuk mendapatkan citra positif bagi usahanya. Mereka mengatakan bahwa penggunaan kata asing, terutama Inggris, dinilai dapat memberikan kesan lebih bagus, lebih berkualitas, lebih bergensi, dan lebih berkelas. Kata tour dan travel misalnya dianggap lebih memiliki nuansa makna seperti yang disebutkan di atas daripada kata wisata dan perjalanan. Makna tersebut bahasa asing meskipun kosakata yang digunakan adalah kosakata bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang bagian C. Apa tagline yang akan Anda gunakan bagi kursus bahasa Inggris tersebut? Apa makna tagline tersebut? Jelaskan. Baik, penggunaan tagline menjadi cara tepat untuk mempresentasikan seperti apa visi dan misi bisnis Anda kepada konsumen. Contohnya, tagline yang digunakan Toshiba yaitu Leading Innovation. Secara eksplisit, Toshiba ingin menjelaskan bahwa visi dan misi mereka adalah selalu menyajikan berbagai inovasi terbaru dalam produknya. Baik, lanjut ke soal yang kedua. Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar harus melihat 5 tingkat produk. Apa 5 tingkat produk kursus bahasa Inggris? Anda jelaskan. Untuk yang pertama, manfaat inti, yaitu manfaat dasar pelayan yang benar-benar dibeli konsumen, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua, basis produk, yaitu versi dasar produk, yaitu membentuk dasar dari suatu yang dapat dirasakan oleh panca indera. Yang ketiga, produk yang diharapkan, yaitu serangkaian atribut dan ketentuan yang biasanya diharapkan dan disetujui oleh pembeli saat mereka membeli produk ini, yaitu rangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Lanjut yang keempat, produk tambahan, yaitu mencakup layanan dan manfaat tambahan yang membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing, yaitu suatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Yang kelima, yang terakhir, produk potensial, yaitu semua argumentasi dan transformasi yang akhirnya dialami produk ini di masa depan, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa yang akan datang. Lanjut ke pertanyaan soal nomor 3. Usaha kursus bahasa Inggris Anda termasuk dalam kategori industri jasa. Yang bagian A, apa yang dimaksud dengan jasa? Baik, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu produksi. Jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Yang bagian B, karakteristik jasa ada 4. Jelaskan dan berikan contoh yang berbeda dengan modul. Baik, yang pertama
yaitu tidak berwujud. Pengertian jasa bersifat tidak berwujud adalah suatu yang tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Jika benda merupakan objek, alat, atau benda yang dinilai dari bentuk dan fungsinya, maka jasa adalah suatu perbuatan, pelayan, kinerja, atau usaha. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Pengertiannya, jasa umumnya dijual dulu, baru kemudian diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Mutu atau kualitas dari suatu jasa terjadi pada saat pemberian jasa. Contoh, Anda sebagai konsumen ingin memegang pagar, kanopi di rumah. Karena tak ada toko menjual pagar dan kanopi, jadi Anda harus memesannya di tukang bengkel las. Yang ketiga, keragaman. Pengertiannya, jasa bersifat sangat beragam karena merupakan ada banyak variasi jenis dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, di mana jasa tersebut dihasilkan. Soal nomor 4, yaitu dalam menjalankan usaha kursus bahasa Inggris, diketahui beberapa data berikut. Biaya tetap 35 juta per tahun. Biaya variabel 25 juta per tahun. Target perjualan per tahun adalah 100 peserta. Investasi 100 juta. A. Hitung harga pokok produksi. B. Hitung harga jual markup 25% dari penjualan. C. Harga jual berdasarkan tingkat pengembalian 20% dari investasi. D. Hitung break even point PEB berdasarkan tingkatan pengembalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus yang bagian A, HPP, biaya tetap tambah biaya variabel kurangi biaya investasi. 35 juta tambah 25 juta kurangi 100 juta, hasilnya 62.500. Yang bagian B, markup. Rumus bagian B, markup sama dengan 25% kali biaya variabel sama dengan 25% kali 250 sama dengan hasilnya 500. Rumus bagian C, harga jual pembelian sama dengan 20% kali biaya investasi sama dengan 20% kali 100 juta. Hasilnya 200 juta. Baik, yang terakhir, rumus bagian D, break even point, disingkat juga BEP, sama dengan biaya tetap bagi harga jual pembelian kurangi variabel sama dengan 35 juta dibagi 200 juta dikurangi 250.000. Hasilnya 200 juta 49.988.000. Soal yang terakhir, nomor 5. Buat program kerja promosi minimal 5 program yang ditunjukkan kepada target market kursus bahasa Inggris Anda untuk 2 bulan ke depan, Februari dan Maret 2023. Buat action plan dan timeline-nya. Jelaskan setiap action plan menggunakan pola 5W tambah 1H. Baik, di sini ada action plan. Tujuan atau tugas, apa yang perlu dilakukan, metode SMART, deadline, hasil kinerja, tanggal selesai. Di sini saya membuat tabel. Tabel tersebut seperti ini. Tabel tersebut seperti ini. Yang pertama, menciptakan tempat kursus yang banyak diamati. Apa yang perlu dilakukan dengan mempromosikan atau program diskon 30% untuk 20 pendaftar pertama. Deadline-nya
25 Januari 2023 sampai 15 Februari 2023. Hasil kinerjanya, banyak peserta yang mengikuti kursus tanggal selesainya 15 Februari 2023. Seperti ini dan seterusnya. Alhamdulillah, soal demi soal telah kita selesaikan. Presentasi marketing manajemen cukupkan sampai di sini. Dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.